Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi garis dan sudut. Di video pertama kan kita sudah belajar mengenal titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya sudut. Sudut itu dibentuk oleh dua sinar garis yang pangkalnya atau bagian awalnya ya, titiknya ya, itu saling menumpuk dan membentuk suatu daerah. Jadi katakanlah misalkan seperti ini. Ini misalkan sinar garis yang pertama, kemudian ada sinar garis yang kedua. Nah, ini pangkalnya saling menumpuk membentuk suatu titik seperti ini ya. Nah, ini pangkalnya menumpuk di sini. Ini sinar garis pertama, sinar garis kedua, dan membentuk suatu daerah. Nah, daerah di dalam inilah yang disebut sebagai sudut, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada gini nih, ini sinar pertama ke arah kiri, misalnya ini sinar yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, daerah di tengahnya ini disebut sebagai suatu sudut. Nah, besar sudut itu dinyatakan dengan satuan derajat atau lambangnya seperti pangkat 0 gini ya, namanya derajat. Nah, jadi misalkan seperti ini bacanya adalah 180 derajat kayak gitu. Nah, karena dia melibatkan sudut, nanti tidak jauh-jauh dari putaran. Putaran itu kan melingkar seperti itu kan ya. Nah, setengah putaran itu setara dengan 180 derajat. Jadi setengah putaran itu kalau kita gambarkan, jadi misalkan ini sudut yang pertama, sudut yang kedua, nah dia membentuk suatu garis lurus seperti ini. Nah, besarnya ini disebut sebagai setengah lingkaran atau setengah putaran. Nilainya 180 derajat. Sedangkan kalau satu putaran penuh, berarti kan dua kalinya ini menjadi 360 derajat. Jadi kalau kalian membuat suatu lingkaran itu pasti sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kalau cuma setengahnya jadi 180 derajat seperti itu. Nah, sudut sendiri penulisannya itu bisa dituliskan dengan tiga titik atau 3 huruf kapital ya. Dan titik sudut berada di tengah-tengah. Jadi seperti ini tadi. Misalkan ini sinar garis yang pertama, ini sinar garis yang kedua. Katakanlah ini titiknya B, kemudian di sini A, di sini C gitu ya. Maka ini dapat kita sebut sebagai sudut BAC. Jadi gini nulisnya, ini lambang sudut. Sudut B A C. Jadi A itu kan merupakan titik sudut. Maka kita tulisnya di tengah-tengah. Berarti BAC. Atau boleh juga kalian tulis sebagai sudut di balik urutannya C, A, B. Boleh seperti itu. Yang penting bagian titik sudut harus berada di tengah-tengah. Jadi A ini tulisnya harus di tengah. Atau boleh juga cukup kalian tulis sebagai sudut A seperti itu. Ya. Boleh juga pakai huruf kapital gini, atau bisa juga menggunakan huruf kecil. Jadi misalkan ini ya, jadi misalkan kita punya sudut, nah ini misalkan kita anggap sebagai A derajat, gini boleh juga. Jadi bisa pakai huruf kecil atau pakai huruf Latin misalkan ya, misalkan seperti ini, alfa derajat, boleh juga seperti itu. Jadi menuliskan sudut itu bisa pakai huruf besar maupun huruf kecil. Jadi, kalau huruf besar bisa pakai 3 titik seperti ini ya. Yang penting bagian titik sudut harus berada di tengah-tengah. Jadi BAC berarti sudutnya berada di titik A seperti itu. Nah, untuk pengukuran sudut itu ada beberapa contoh ya kasusnya. Misalkan seperti ini, pengukuran sudut pada suatu jarum jam. Nah, diingat-ingat tadi satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi kalau misalkan dari angka 12 kita muter kembali lagi ke angka 12, itu besar sudutnya adalah 360 derajat karena satu putaran penuh. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada 12 angka. Kalau 12 angka berarti setiap dari angka ke angka, misalkan dari 12 ke 1 gitu ya, itu ada sebanyak 30 derajat. Kenapa bisa seperti itu? Karena satu putaran kan 360. Karena ada 12 jam berarti dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Artinya setiap angka ini dari 1 ke 2, 2 ke 3. Jadi setiap angka ini jaraknya adalah 30 derajat. Misalkan kita mau menghitung, tentukan besar sudut yang terjadi dari pukul 7.20. Jadi 07.20. Tentukan sudut terkecilnya.
Nah, kalau 720 berarti kan jarum panjang berada di angka 4 ya. Nah, gini kan ya. Kemudian jarum pendek harusnya kan di angka 7 karena 720 kan ya. Tetapi dalam kehidupan nyata kan pasti kalau misalkan jarum panjangnya sudah bergerak ke angka 4, pasti jarum pendeknya sudah bergeser sedikit ya. Nggak pas di 7 tapi sudah geser ke kiri dikit mendekati angka 8. Jadi katakanlah dia ke sini nih. Sudah geser dikit ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita disuruh menentukan berapakah sudut yang bisa dibentuk. Ini boleh kalian kasih titik-titik gitu ya. Memperpanjang, kita nggak tahu kemana nih gitu ya. Nah, cara membentuk sudutnya, jadi kalian hitung dari angka 4 ini menuju posisi ke jarum pendek. Berhentinya di mana? Nah, gampangnya kalian hitung yang sudutnya penuh. Jadi gini, 4 ke 5 ini kan penuh 30 derajat ya. 5 ke 6 juga 30 derajat. 6 ke 7 juga 30 derajat. Ditambah lagi yang sebagian ini kita belum tahu. Jadi ini yang kita hitung. 1, 2, 3. Sama yang kecil ini kita nggak tahu. Yang 1, 2, 3 ini kan masing-masing 30 derajat. Berarti kita menghitungnya adalah 3 dikalikan dengan 30 derajat. Nah, kemudian kalian tambahkan yang bagian kecil. Yang sebagian kecil ini ya, jadi bagian kecil yang lebihnya ini ya. Itu cara menghitungnya adalah kalian hitung menitnya. Menitnya kan lebih 20. Jadi kalau lebih gini ditambah. Jadi 20 per 60. Jadi 20 menit per 60 menit. Baru kalian kalikan dengan 30 derajat seperti itu, sehingga hasilnya adalah 90 derajat ditambah, ini kita sederhanakan ya, 1/3 kali 30 derajat, jadinya 90 derajat ditambah 10 derajat atau jadinya 100 derajat. Jadi sudut terkecil yang dibentuk dari jam 7.20 itu adalah 100 derajat seperti itu. Coba satu contoh lagi tentang sudut pada jarum jam ya. Tadi kan 7.20. Misalkan kita nentukan pada pukul berapa ya? 7.50 deh misalkan seperti itu. Kalau 7.50, jadi pertama itu kalian tentukan jarum panjangnya di mana dulu. Kalau 7.50 berarti kan jarum panjang nanti ada di angka 10 ya. Nah gini. Dia sudah di angka 10. Jarum pendek dia sudah bergerak mendekati 8 pasti ya. Tapi kita nggak tahu di mana. Katakanlah gini lah ya. Nah, sudah geser gini lah. Nah, berapakah sudut yang bisa dibentuk? Jadi kalian hitung dulu sudut yang penuh. Berarti kan bisa ini ya. Dari 10 ke 9, kemudian 9 ke 8 ini penuh nih. Masing-masing 30 derajat. Ditambah yang sedikit ini. Gitu ya. Nah, yang sedikit itu berapa? Nah, jadi biar tahu bedanya dengan yang tadi. Nah, caranya jadi gini. 2 dikali 30 derajat. Ditambah, nah, yang sebagian kecil ini kita kan nggak bisa ngitung langsung. Jadi kalau seperti ini, dia sudah melewati jauh ke dari angka 7 ini, cara hitungnya gampangnya menghitung yang kecil ini. Dia kan tadi sudah lebih 50 derajat ya. 50 menit. Jadi caranya adalah kalian hitung ini. Dari 7 ke 8 ini kan 30 derajat. Kita kurangkan yang bergerak ini. Jadi gini, ditambah 30 derajat dikurangi 50 per 60 dikali 30 derajat seperti ini. Gitu ya. Sehingga menjadi 60 derajat ditambah ini menjadi berapa berarti? 30 derajat dikurangkan. Nah, ini kalian selesaikan bagian ini ya. 50 per 60 dikali 30. Ini kan jadinya adalah 25 derajat. Sehingga nilainya adalah 60 derajat ditambah 5 derajat menjadi 65 derajat. Bisa seperti ini ya. Jadi kan kalau tadi misalkan 720, kita hitung yang penuh kan bagian ini. Jadi 1, 2, 3. Jadi 3 dikali 30 derajat. Ditambah ya ini, yang melewati 7 ini, kita hitung sebanyak 20 per 60 dikali 30. Jadi kita bisa menghitung itu yang dihitung dari melewati 7 ini berapa derajat. Nah, sedangkan yang ini tadi, jadi kita hitung yang penuh dulu.
10 ke 9, 9 ke 8 ini penuh, masing-masing 30 derajat, jadinya 2 dikali 30 derajat. Nah, yang menuju ini, yang jarum pendek ini, kita kan yang perlunya kan yang mendekati 8, padahal kita bisa menghitungnya itu adalah yang sudah melewati 7. Nah, jadi kita hitung aja, dari 7 ke 8 ini kan 30 derajat, kita kurangkan yang melewati 7 ini berapa derajat. Jadi ini tadi 50 per 60 dikali 30, seperti itu. Jadi tahu kapan bedanya kita pakai pengurangan seperti ini, kapan kita pakai yang langsung dijumlah seperti ini, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari pengukuran sudut pada jarum jam. Nah, kemudian sudut sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan besarnya. Yang pertama, sudut bisa dikatakan sebagai sudut lancip jika nilainya itu berada di antara 0 dan 90 derajat. Jadi dia kalau di antara itu berarti nggak boleh 0, nggak boleh 90, tapi di antaranya saja. Kalau kita gambarkan sudut lancip itu, dia tidak sampai 90, jadi boleh seperti ini misalkan. Jadi kecil gitu ya, nggak sampai 90, misalkan 85, 40, 20, 5 derajat, yang penting nggak sampai 90 dan tidak 0. Kemudian ada yang namanya sudut siku-siku. Kalau siku-siku itu pas di 90 derajat. Kalau kita gambar, dia posisinya tegak dan lurus. Nah, seperti ini. Biasanya di gambar-gambar itu dikasih keterangan gini. Nah, ada kotak gini, artinya dia siku-siku. Atau ada juga yang kadang nulisnya tandanya itu tidak kotak tapi gini, ngikutin lagi. Nah, gini. Artinya dia bernilai 90 derajat atau siku-siku. Kemudian yang ketiga ada yang namanya sudut tumpul. Kalau tumpul itu nilainya antara 90 dan 180. Jadi lebih gede daripada 90, tapi tidak sampai 180. Kalau digambar biasanya gini. Nah, jadi dia lebih meregang lagi daripada yang sudut 90 derajat. Atau mungkin gini. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya sudut lurus. Nah, kalau lurus itu dia pas di 180 derajat. Jadi lurus aja gini. Nah, setengah putaran lingkaran ya. Ini 180 derajat. Nah, yang terakhir ada yang namanya sudut refleks. Jadi sudut refleks itu lebih besar daripada 180 derajat tapi tidak sampai 360. Jadi kalau kalian gambar, misalkan kalian punya sudut lancip ya. Kalau lancip itu kan bagian dalamnya ini. Nah, kalau refleks itu bagian luarnya ini. Nah, itu disebut sebagai refleks. Jadi kalian ambil yang bagian luar ini disebut sebagai refleks. Misalkan kalian punya sudut tumpul. Nah, kayak gini. Tumpul itu kan kalian ambil bagian dalamnya ini ya. Nah, kalau misalkan kalian ambil bagian luarnya, nah yang gini itu disebut sebagai sudut refleks karena dia pasti besarnya akan lebih besar daripada 180. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis dari sudut. Nah, misalkan kalian disuruh menentukan nih, ada beberapa macam soal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, kalian disuruh menentukan jenis sudutnya apa. Diingat-ingat kalau antara 0 sampai 90 disebut sebagai sudut lancip. Kalau pas 90 jadi sudut siku-siku, lebih dari 90 tapi tidak sampai 180 disebut sebagai sudut tumpul. Kalau pas 180 jadi dia adalah sudut lurus, lebih dari itu sudut refleks. Nah, jadi yang pertama, nomor 1 dia 30 derajat. Nah, karena kurang dari 90, maka ini merupakan sudut lancip. Ya. Yang kedua, 93 derajat, lebih dari 90 ya, tapi nggak sampai 180, artinya dia tumpul. Kemudian ini 87 derajat, nggak sampai 90, artinya dia akan jadi sudut lancip. 120 derajat, lebih dari 90, tapi tidak sampai 180, artinya dia sudut tumpul. Kemudian ada 278, lebih dari 180 ya, jadi dia merupakan sudut refleks. 300 derajat, lebih dari 180 lagi ya, berarti refleks juga. Ada yang pas 90, artinya dia siku. Sedangkan terakhir 180 derajat pas, artinya dia sudut lurus. Nah, seperti ini contoh dari menentukan jenis sudut. Nah, yang terakhir adalah pasangan sudut. Jadi di materi garis dan sudut ini, untuk pasangan dua sudut itu ada dua jenis.
Jadi yang pertama, dua sudut bisa dikatakan saling berkomplement atau berpenyiku. Penyiku itu kan dari kata siku-siku. Artinya adalah sudut-sudut yang memiliki total 90 derajat. Jadi kalau kalian punya beberapa sudut nih, kalau masing-masing sudut tadi itu kalian jumlahkan dan hasilnya 90 derajat, artinya sudut-sudut tersebut bisa kalian sebut sebagai sudut-sudut yang berkomplement atau berpenyiku karena totalnya siku-siku. Jadi kalau digambarkan itu misalkan ini garis lurus gitulah ya. Nah, ini kan siku-siku. Nah, misalkan ini. Nah, misalkan di sini ada A derajat, B derajat. Ini kan A dan B kalau kita total jadi siku-siku ya. Artinya A derajat dan B derajat itu saling berpenyiku. Jadi gini, A derajat ditambah B derajat sama dengan 90 derajat. Ini yang disebut sebagai berpenyiku atau berkomplement. Pasangan berikutnya itu adalah bersuplemen atau berpelurus dari kata lurus, yaitu 180 derajat. Artinya adalah sudut-sudut yang memiliki total 180 derajat. Misalkan nih kita punya garis lurus, ya ini kan 180 ya. Dan dibagi jadi dua bagian. Nah, misalkan ini katakanlah ini A derajat, ini yang B derajat. Ini kan kalau A ditambah B jadinya kan lurus, artinya dia berpelurus atau bersuplemen. Jadi A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Contohnya nih misalkan. Contoh pertama. Sudut P dan H saling berpenyiku atau berkomplement ya. Tentu jika sudut P adalah 5 derajat, maka 53 derajat, maka besar sudut H adalah dengan berpenyiku, berkomplement. Dari kata siku-siku. Jadi totalnya 90 derajat. Jadi kalian tulisnya gini. Sudut P ditambah sudut H. Jadi yang bagian seperti ini ya, ini bacanya sudut gitu ya. Ini harus sama dengan 90 derajat karena berpenyiku. P-nya kan 53, kalian tulis saja. 53 derajat tambah sudut H sama dengan 90 derajat. Nah, waktu 5 derajat, 53 derajat kalian pindah ke ruas kanan itu jadi mengurangi. Sehingga sudut Q sama dengan 90 derajat dikurangi 53 derajat. Sehingga sudut Q itu jadinya adalah 37 derajat. Caranya seperti itu. Ya. Jadi cukup mudah. Tinggal kalian tentukan apakah dia berpenyiku atau berpelurus. Nah, kemudian yang kedua. Sudut A dan B saling berpelurus. Jika sudut B-nya adalah 125, berapakah sudut A? Berpelurus. Jadi totalnya adalah 180 derajat. Diketahui sudut B-nya 125. Jadi sudut A ditambah 125 derajat sama dengan 180 derajat. Sama seperti yang atas tadi ya. Jadi kalau misalkan 125 ini kalian pindahkan ke ruas kanan, ya dia jadi mengurangi. Sehingga sudut A bernilai 180 derajat, kalian kurangi 125 derajat. Sudut A akan bernilai jadi berapa nih? 55 derajat, seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan soalnya nambah lagi? Kayak gini misalkan. Sudut P dan Q saling berpenyiku, P-nya 40, maka besar pelurus sudut Q. Nah, yang ditanyakan bukan Q tapi pelurus Q gitu ya. Jadi sama seperti tadi, kalian berawal dari sini dulu. Oh, P dan Q berpenyiku. Jadi kalian tulis sini. Sudut P tambah sudut Q sama dengan 90 derajat. Kalian cari Q dulu. Berarti kan 40 derajat ditambah sudut Q sama dengan 90 derajat. Sudut Q menjadi 90 derajat dikurangi 40. Atau sudut Q jadi 50 derajat. Selesai? Belum. Pertanyaannya apa? Pelurus dari sudut Q. Nah, jadi gini. Maka pelurus sudut Q sama dengan berapa? Caranya adalah jadi gini ya. Pelurus sudut Q sama dengan gini. Jadi kalian tulis 180 derajat dikurangi sudut Q tadi, yaitu 50 derajat. Sehingga jawabannya adalah 130 derajat. Ini adalah pelurus sudut Q. Nah, caranya seperti itu. Jadi hampir sama seperti yang contoh sebelumnya, cuman kalian tambahin lagi. Ya, ini pun juga sama. Misalkan sudut A dan B saling berpelurus. Nah, berawal dari sini dulu. Berpelurus totalnya harus 180 ya. Sudut A tambah sudut B harus jadi 180. Diketahui B-nya 113. Jadi sudut A ditambah 113 derajat sama dengan 180. Sehingga sudut A menjadi 180, kalian kurangi 113.
menjadi 67 derajat. Nah, dari sini baru kalian cari. Maka pertanyaannya apa ini? Maka besar penyiku sudut A. Jadi dari sini kita cari. Penyiku sudut A. Penyiku itu kan totalnya 90 ya. Jadi gini, 90 derajat dikurangi sudut A. Sama dengan 90 derajat dikurangi 67. Jadinya 23 derajat lah. Inilah jawabannya. Gitu ya. Contoh yang terakhir. Nah, misalkan dikasih dalam bentuk gambar. Jadi hampir sama seperti tadi, cuman ini informasinya dalam gambar gitu aja. Nah, dari yang gambar pertama, kalau kita perhatikan, ini kan membentuk sudut siku-siku. Artinya dia berpenyiku. Nah, kalau soal kedua, dia membentuk sudut lurus. Artinya berpelurus. Jadi yang pertama ini totalnya 90, kalau yang ini totalnya 180. Yang pertama dulu ya. Jadi kita nulisnya gini. Kok ke zoom. Nah, gini. Kita nulisnya adalah 54 derajat ditambah yang ini, 3x min 6. Ini ya, harus sama dengan 90 karena dia membentuk ini sudut siku-siku ya. Nah, jadi kalian tambahkan yang ini, angka dengan angka aja. Ini 54 kurangi 6 kan bisa ya. Jadi berapa itu? 54 kurangi 6 tinggal 48 ya. Nah, gini. Sama dengan 90 derajat. Sehingga 3x, nah kan kita pindahkan nih bagian 48 derajat ke kanan ya. Itu jadi mengurangi, jadi 90 derajat kurangi 48. 3x sama dengan jadi 42 ya. Sehingga nilai x-nya adalah 42 dibagi 3. Atau ketemu 14 derajat. Nah, jadi pertanyaan tadi kan kita suruh menentukan nilai x. Jadi x-nya adalah 14 derajat, seperti itu. Nah, kalau yang kanan sama juga, karena dia ini membentuk sudut lurus ya, jadi totalnya 180. Kita nulisnya gini, 2x plus 20, atau kalian kasih kurung dulu boleh deh, ditambah x plus 60 harus sama dengan 180. Baru di bawah ini x-nya kurungnya kita buang. Nah, di sini hampir sama seperti materi aljabar ya, atau bersama linear satu variabel ya. Jadi ini 2x ditambah x, jadinya 3x. Kemudian ini yang bagian angka ya, jadi 20 tambah dengan 60, jadi ditambah 80 sama dengan 180 gitu ya. Dari sini berarti jadinya adalah 3x sama dengan 180 dikurangi 80 gitu ya. Sehingga menjadi 3x adalah 100. Berarti x-nya berapa? Berarti 100 per 3 derajat. Cukup gini aja, karena kalau kita selesaikan jadinya desimal ya, tetap seperti itu aja boleh. Nah, jadi nilai x adalah 100 per 3 derajat. Jadi seperti ini cara penyelesaiannya dari hubungan dua sudut. Jadi ada beberapa macam tadi ya, berupa soal cerita, ada yang gambar seperti ini. Nah, jadi dari awal tadi kita sudah belajar nih pengenalan sudut seperti apa. Jadi cara menuliskan sudut seperti apa, kemudian mengukur sudut pada jarum jam juga seperti apa, dan pasangan dari sudut. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.